adab-adab yang harus dimiliki oleh para dai-dai. Di sini ada al-ikhlas. Yang kedua ar-rifq wal lin, kelembutan, cara menyampaikannya baik. Dalam ayat Allah menyebutkan fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu. Karena rahmat yang Allah senantiasa berikan kepada Nabi, maka Nabi selalu linta. Linta itu bahasa Arab artinya engkau berlemah lembut. Jadi Nabi selalu berlemah lembut dalam berdakwah. Dan kata Allah, walau kunta, kalau seandainya engkau itu keras, kasar, lan faddu, maka mereka akan lari menjauhimu. Sehingga sifat lembut ini harus dimiliki oleh seorang dai. Ada juga sifat berikutnya, yaitu ad-da'watu bit-targhib wat-tashwiq. Dakwahnya dengan cara, Nabi itu punya sifat bashir nadhir. Beliau memberikan kabar gembira. Wahai sekalian manusia, kalau kalian beristighfar, bertobat kepada Allah, itu dosa-dosa yang kemarin diampunin oleh Allah. Nah, itu hal-hal seperti itu membuat umat menjadi bahagia dan mau untuk ikut kepada ajaran dakwahnya. Itu namanya targhib wa tashwiq. Ada juga at-ta'rid fi nusuh duna tasrih. Jadi kalau nasihat itu kayak Nabi itu, kalau seandainya ada yang ngomong begini. Contoh nih, misalnya Taufik lah, katakan biar gampang ya. Misalnya ada orang ngomong ke saya, Bib, Taufik tadi begini kurang bagus misalnya. Nah, kalau Nabi itu dapat kabar begitu, Nabi ngomongnya ma balu aqwamin. Jadi enggak disebut ma balu fulan. Kenapa Taufik begitu? Nabi selalu bilang ma balu aqwamin. Kenapa ini sebagian orang kok kalau begini gitu. Supaya untuk tidak menyakiti hati orang tersebut, dan ketika mendengar nasihatnya juga akhirnya dia merasa terhormat. Begitu. Ada lagi ad-da'wah bi kalamillah wa rasulih, mengajak dengan menggunakan firman Allah, menggunakan hadis Rasulullah, menyampaikannya juga dengan kata-kata yang bisa diterima, yang bisa difahami dengan baik. Nah, jangan kita ceramah di masyarakat umum pakai bahasa lagi ngisi seminar buat para profesor dan doktor, akhirnya pada pusing, pada beli Panadol habis gitu, pasang koyo di kepalanya karena nggak ngerti. Begitu. Ada lagi yang terakhir juga di sini ada tahsinuz zai wal hay'ah, memperbaiki pakaian. Pakaian juga harus cakep, harus bagus. Nggak boleh orang dai tapi pakai baju lengan pendek. Nah, kan ada yang begitu ya, lengan pendek, pakai rambutnya panjang, nggak keurus. Nah itu kita harus hindarin. Kira-kira yang orang senang begitu. Orang tuh kalau memandang dai senang lihat ulama-ulama, oh masya Allah pakaiannya rapi, bagus. Begitu. Yang ada lagi ternyata yang terakhir adalah at-tatbiq lima yad'u ilaih, mengamalkan sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. Dia dakwah terhadap dirinya terlebih dahulu sebelum dia dakwah kepada orang lain. Jadi dia sebelum dia suruh orang lain jangan suka ngatain orang, dia harus lebih dahulu tidak ngatain orang lain. Sampai katanya salah satu kiai, kalau nggak salah Kiai Abdul Hamid Pasuruan, itu pernah diminta sama salah satu orang tua untuk menasehati anaknya yang demen makan permen. Nah, ini makan permen mulu nih Kiai, tolong nasihatin biar dia nggak makan permen terus, giginya udah rusak, begini segala macam. Kata Kiai Abdul Hamid, 3 hari lagi datang ke sini. Padahal tuh anak ada di situ. Nah, waktu 3 hari lagi baru datang, Kiai Abdul Hamid nasihatin, dan itu anak tiba-tiba berubah, artinya sudah nggak makan permen, mau nurut lah. Ternyata sirnya atau rahasianya adalah 3 hari ini juga beliau tidak makan yang manis-manis dulu, nggak makan gula. Jadi sebelum diperintahkan orang lain, diri sendiri harus mengamalkannya.